kembali lagi dengan Juragan Videotron. Ya. Ini narasumber Juragan Videotron dan teknisi konstruksi kita. Kita mulai aja nih Pak. Itu audio muncul di mana bro? Kita nanti upload di YouTube ini Pak. Hah? Upload di YouTube, lalu kita ke Spotify juga nih Pak. Siap. Kita mau bahas apa ya Pak? Yang ringan-ringan dulu aja Pak. Ya. Kita gimana nih Pak selama kemarin Corona? Selama Corona di bisnis Videotron memang bukan masalah orang tidak butuh Videotronnya. Jadi mereka itu lebih terbentuk kepada masalah budget. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur semacam terobosan baru untuk di Juragan Videotron sih. Sementara ini terobosan baru kita adalah meminimize budget dengan sesuai kebutuhan. Nah, jadi kita mengedukasi klien agar klien itu tidak semata-mata hanya masalah luas lebar, masalah kerapatan piksel gitu, tapi saya mencoba untuk mengedukasi kebutuhan sejauh mana. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya paling penting di dalam bisnis Videotron itu adalah masalah consumption listrik, listrik. Alhamdulillah pemerintah ini kan listriknya naik terus, mengakibatkan mereka terus berpikir apabila kita singgung masalah consumption listrik, akhirnya ya alhamdulillah lah saya lihat banyak perusahaan-perusahaan advertising yang sudah mulai mendekat kepada kita karena teknologi kita punya LED, dan lain-lainnya ini terus terupdate gitu. Alhamdulillah lah. Nanti bisa cek di video saya tentang Bogor yang baru. Kebetulan kita belum upload. Siap. PP4 tuh diagonal ya. LED-nya di diagonal ya. LED-nya diagonal. Berarti itu terobosan baru juga ya Pak di dunia display itu? Di dunia display itu begini, apa bedanya mengapa yang baris sejajar dengan yang diagonal? Ini kita mencoba untuk melakukan pertama ada sedikit perubahan daripada lampu yang keluar sinarnya. Jadi dari sudut pandang yang ke kiri atau ke kanan dia akan lebih mencakup kalau daripada yang berbaris seperti biasa. Itu yang kami pahami lah. Kalau soal kontras gimana Pak? Apakah lebih baik? Salah satunya itu akan berefek kepada masalah kontras dan brightness-nya. Karena otomatis ya. Terus yang ketiganya adalah jumlah lampunya akan lebih berkurang, tapi menghasilkan kontras dan brightness yang lebih bagus. Dan daya listrik juga berarti semakin berkurang ya? Otomatis lebih berkurang. Wah, sangat terobosan yang itu nanti harus kita sampaikan ke Pak ini. Betul. Bahasanya begitu bahasanya. Dan ini Pak, saya dengar juga nih Juragan Videotron juga merambah ke ya saat ini kan sedang ada kebutuhan di thermal, CCTV untuk pengukur suhu itu gimana tuh Pak? Karena kondisi pandemi itu adalah sebagai alat pertama dalam masalah suhu badan. Memang kalau orang kena virus COVID itu adalah dia tidak bisa membawi. Sebetulnya itu yang utama. Cuma kan kita tidak bisa sebagai orang luar itu kan alatnya untuk masing-masing sendiri. Tapi untuk orang luar tahu itu kan tidak dari itu. Paling terdekat adalah daripada suhu badan untuk mengetahui kondisi itu. Oleh karena itu yang lagi hit sekarang adalah masalah temperatur. Nah, kita membuat terobosan yaitu satu adalah kalau gun temperatur itu sudah ada di mana-mana. Cuman kan menghabiskan biaya SDM yang begitu banyak, harus menaruh orang di depan di pintu masuk. Jadi kita buat gate temperatur dan metal detektor itu. Jadi orang bisa lewat. Ya memang ini memudahkan, jadi mengontrol cukup kita mendengar suara bunyinya. Suara bunyi jika temperatur tidak memenuhi standar yang kita setting kan. Standarnya government kan 37,5, kita mau setting 37 atau berapapun bisa kita buat. Yang kedua, fungsi gate itu enaknya adalah bahwa SDM tidak terlalu banyak yang mesti nungguin nembak satu-satu kan pegel. Saya udah perhitungan kalau di mall ngadain gitu berarti satpam itu berapa kali tangannya mesti begini. Jadi dengan gate itu cukup. Yang lainnya lagi produk kami adalah CCTV thermal. Nah, CCTV thermal itu keuntungannya adalah bisa merecord. Kalau gate tidak bisa merecord, CCTV thermal bisa merecord.
Nah, ini cocok untuk di basis pabrikasi, perkantoran. Jadi dia Dan bisa orang yang banyak lalu lalang mungkin ya. banyak orang lalu lalang yang bisa dikontrol ini orang, apalagi yang orang itu tiap hari akan melewati. Jadi kita bisa mengontrol dia. Terima kasih. Bisa mengontrol dia bahwa hari ini suhunya berapa, besok berapa. Kalau dia sakit bisa terdetek. Karena gitu. Nah, sisi yang lainnya juga mungkin ini agak lebih privacy, yaitu umpamanya kantor yang menggunakan sebagai absensi. Karena masalah pandemi kadang-kadang absensi fingerprint jadi tidak berfungsi. Iya, kita agak khawatir juga kan Pak. Wah, betul. Jangan kan jadi, ya. Ujungnya malah nularin. Iya, kan? betul. Makanya keluarlah kita yang semacam kayak tablet gitu yang bisa jadi kita face recognition. Oke. Ya, jadi otomatis dia masuk absensi dia. Itu penting. Kenapa? Karena nanti akan menyangkut kepada penggajian dan lain-lain di luar yang itu standar yang udah ada ya, tapi kan bisa menyangkut kepada kesehatan dia. Jadi otomatis tidak perlu menambah effort tambahan lain lagi. Gitu. Jadi multifungsi sekali ya Pak alatnya. Multifungsi sekali. Dan buat akses door itu bisa juga nggak Pak? Orang kan sekarang kan, kalau pegang pintu itu kayaknya kalau buka pintu kan kayaknya agak gimana ya, gitu. Itu bisa juga dikoneksikan dengan access door. Bahkan jadi buat otomatis. Gate, ya, access door atau gate otomatis bisa dikoneksikan. Pengembangan sistem itu ya mungkin ada beberapa yang kejadian kita punya access door-nya modelnya model lama. Betul. Dengan ini model baru suka kadang-kadang nggak nyambung ya. Itu aja kendala-kendala handicap kita di dalam bisnis. Ya tapi ya namanya teknologi pasti terus update ya Pak ya, kita juga harus mengupdate terus. Bersyukur sekali jika dari awal mereka tidak punya, itu malah lebih mudah gitu. Karena kita membangun dari awal. Betul. Saya ada kejadian klien saya di gedung perkantoran kelautan. Gedung perkantoran kelautan itu juga pakai gate. Tapi dia sistemnya pakai semacam kayak kartu, ditempel sebagai kartu tamu dia lewat. Pada saat dikoneksikan kepada ini jadi nggak nyambung karena posisi dia saya juga kurang paham, nggak nyambungnya itu apa gitu, IP-nya atau apanya mungkin bisa paham gitu. Ini kejadian bener ini. Akhirnya dia cuma pakai CCTV thermal yang tidak berfungsi. Tadi dia mau menggunakan tablet untuk absensi. Ya karena ini sih Pak, kalau yang saya tahu sih karena itu menyangkut ke database ya Pak. Kartu itu kan ada database-nya, biasanya kan RFID-nya itu. Kadang disimpannya itu database itu bisa berbentuk SQL atau Access atau .db. Itu mungkin tidak support dengan kameranya tersebut, makanya ya tidak bisa diintegrasikan. Sebenarnya sih bisa ada cara-caranya, tapi mungkin membutuhkan effort lebih lah Pak. Lebih banyak lagi malah. Iya betul. Ya. Terus saya ada pengalaman lagi yaitu bahwa si gate dia belum punya gate gitu. Cuma karena menghemat dia pakai print barcode sebagai absensi. Print barcode sebagai absensi. Terus ya karena menghemat ya, akhirnya dia cuma pakai CCTV thermal hanya sebagai alat saja bahwa ini karyawan pabrik saya udah lolos, baru dia absen gitu. Ini ada juga kejadian ini di pabrik di Kerawang. Jadi dia nggak mau, kenapa nggak pakai absen ini? Ya kan, mungkin masalah biaya juga. Cuman memang inilah yang harus kita pikirkan bahwa kesehatan, masalah pandemi, COVID dan lain-lain bisa membuat orang kerja itu ya otomatis kan kita mesti meningkatkan ekonomi, PHK ada di mana-mana, sedangkan bisnis mesti jalan terus. Ya sebagai company saran saya. Sebentar Pak, ini saya potong dulu nih. Ini kan masuk ke kiat-kiat untuk menghadapi pandemi nih. Ini kayaknya harus di episode selanjutnya Pak, karena kita udah 10 menit juga nih Pak. Kita tutup aja nih sama mungkin. Terima kasih. Pak, ini Juragan Videotron ada pesan untuk penonton nih. Sedikit aja Pak terakhir Pak. Buat para penonton intinya bahwa jangan takut dengan corona atau virus ini. Yang paling kita pikirkan adalah bahwa tetap kita harus bersih lah. Bersih kalau yang buat muslim jaga wudunya.
tetap itu harus dijaga. Bagaimanapun juga virus itu memang ada, cuman masalah levelnya aja. Ada yang level sampai ya sekarang namanya virus COVID-19. Virus 2 itu SARS. 3, 4, 5, 6 saya kurang paham. Kira-kira gitulah gambaran saya. Jadi untuk ini tetaplah kita bisnis seperti biasa, usually jangan takut, tetap mawas diri, jaga kebersihan. Saya pikir itu aja. Bagaimana juga kan kita mesti cari nafkah buat keluarga, ya kan? Iya, betul, Pak. Sudah, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Juragan Predator sudah mau datang nih ke tempat kita nih. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Kita tunggu ya Pak episode keduanya Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.